Siti Khalilah, Syifa Aja Zakaria, Tiara Mudi Azahra, Jiana Iqmal Masih pada mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia di MI yang diampu oleh Dr. Haji Buhari Muslim MAG dan Bapak Busromi SAG MPD. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di MI. Prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di MI yaitu ada 4. Prinsip yang pertama akan dijelaskan oleh Tiara Mudi Azahra. Untuk prinsip yang pertama yaitu ada prinsip konseptual atau Conceptual Teaching and Learning yang biasa kita singkat dengan CTL. Nah, prinsip ini merupakan suatu konsep pembelajaran yang mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan dunia nyata peserta didik dengan tujuan untuk mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan di kehidupannya sehari-hari. Nah, terdapat 7 prinsip atau 7 komponen dalam pengembangan pembelajaran konseptual sebagaimana yang dinyatakan oleh Hamruni. Untuk prinsip yang pertama yaitu ada konstruktivisme. Nah, dalam membangun atau menyusun pengetahuan siswa didasarkan pada pengalaman-pengalaman yang dialami oleh siswa itu sendiri. Untuk komponen yang kedua yaitu ada menemukan atau inquiry. Proses pembelajaran didasarkan pada pencarian atau penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Nah, untuk yang ketiga, komponen yang ketiga yaitu ada bertanya. Nah, belajar hakikatnya adalah bertanya dan menjawab pertanyaan. Bertanya dapat dipandang sebagai refleksi dari keingintahuan setiap individu. Sedangkan menjawab pertanyaan mencerminkan kemampuan seseorang dalam berpikir. Untuk komponen yang keempat yaitu ada masyarakat belajar atau learning community. Pengetahuan dan pemahaman seseorang ditopang oleh banyak komunikasi dengan orang lain. Untuk memecahkan suatu permasalahan tidak mungkin dipecahkan oleh sendirian, namun membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, untuk komponen yang kelima yaitu ada pemodelan atau modeling. Dalam pembelajaran konseptual, guru bukan satu-satunya model dalam melaksanakan pembelajaran. Model dapat dirancang dengan melibatkan siswa juga. Nah, untuk komponen yang keenam yaitu ada refleksi. Nah, refleksi ini merupakan proses pengendapan pengalaman yang telah dipelajari dengan cara mengurutkan kembali kejadian-kejadian atau peristiwa pembelajaran yang telah dilaluinya. Melalui refleksi, pengalaman belajar akan dimasukkan dalam struktur kognitif siswa yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari pengetahuan yang dimilikinya. Komponen yang terakhir yaitu ada penilaian autentik. Keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh perkembangan kemampuan intelektual saja, namun perkembangan seluruh aspek harus menjadi bagian dari penilaian keberhasilan pembelajaran. Oleh karena itu, penilaian keberhasilan belajar tidak hanya ditentukan oleh hasil tes, namun juga melalui proses pembelajaran dengan penilaian nyata. Nah, untuk prinsip yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya Rina Siti Khalilah. Pembelajaran integratif adalah pembelajaran yang menghubungkan aktivitas anak berinteraksi dengan lingkungan dan pengalaman dalam kehidupannya. Nah, hal tersebut berarti suatu keseluruhan kegiatan yang satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan atau berhubungan untuk mencapai tujuan berbahasa yaitu berkomunikasi. Nah, dalam bahasa berkomunikasi ini memiliki subsistem bahasa, diantaranya ada 4. Yang pertama itu ada fonologi yang artinya itu intonasi, kemudian ada morfologi yang artinya kata, kemudian ada sintaksis yang artinya kalimat, dan semantik yang artinya makna dari kalimat tersebut. Keempat sistem ini tidak dapat berdiri sendiri. Dapat diartikan bahwa pada saat kita menggunakan bahasa tidak hanya menggunakan salah satu unsur tersebut. Nah, tetapi harus saling berkaitan antara satu dan lainnya. Sebagai contoh, pada saat pembelajaran berbicara, kita menggunakan kata, kemudian kata ini disusun menjadi kalimat, dan kalimat yang kita ucapkan menggunakan intonasi yang tepat. Berdasarkan kenyataan di atas, maka pembelajaran bahasa Indonesia ini hendaknya tidak disajikan secara terpisah-pisah. Nah, pembelajaran berbahasa Indonesia ini hendaknya disajikan secara terpadu atau terintegratif, baik antara unsur fonologi,
kemudian morfologi, sintaksis, dan semantik, ataupun pemanduan antara keterampilan berbahasa Indonesia. Nah, dari sini tentunya kita ketika mengajar, khususnya di pembelajaran bahasa Indonesia, harus mengetahui aspek-aspek keterampilan dalam berbahasa dan harus saling mengaitkan antara aspek keterampilan tersebut. Apa saja sih aspek keterampilan berbahasa? Di antaranya ada membaca, ada menulis, ada menyimak, ada berbicara, dan ada bercerita. Nah, jadi pembelajaran bahasa Indonesia ini harus disajikan secara terpadu atau terintegratif. Nah, ketika seorang pendidik menyampaikan materi kepada peserta didik, contohnya mengajarkan kosakata. Nah, kosakata tersebut ini bisa dipadukan pada pembelajaran membaca, menulis, berbicara. Jadi jelaslah bahwa pembelajaran bahasa Indonesia ini tidak dapat disajikan secara terpisah-pisah. Nah, pembelajaran bahasa Indonesia ini harus diajarkan secara terpadu, terintegratif, atau berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, tujuan dari pendekatan integratif ini bisa meningkatkan keaktifan belajar siswa. Nah, adapun kelebihan dari pembelajaran integratif yaitu dirasa cocok dalam meningkatkan kemampuan memahami isi bacaan siswa. Kemudian pembelajaran integratif ini disesuaikan dengan perkembangan usia siswa. Begitu. Nah, pendekatan ini juga dirancang dengan waktu yang cukup sehingga siswa lebih mudah untuk memahaminya, terutama dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami isi bacaan dalam teks tersebut. Prinsip yang ketiga akan disampaikan oleh Sipa Ajijah Jakaria. Prinsip selanjutnya yaitu mengenai prinsip fungsional. Pada kurikulum 2004, bahwa tujuan dari pembelajaran bahasa Indonesia ini yaitu agar peserta didik dapat menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dengan baik dan benar. Prinsip pembelajaran bahasa yang fungsional ini adalah pembelajaran yang dimana dapat dikaitkan dengan fungsinya, yang baik dalam komunikasi ataupun dalam keterampilan hidup. Nah, menurut Atma Zaki, mata pelajaran bahasa Indonesia ini bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulisan, menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Hakikat prinsip fungsional ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia sama dengan konsep pembelajaran komunikatif, yang dimana keterampilan bahasa seperti membaca, menulis, berbicara, dan juga menulis. Selanjutnya, prinsip yang terakhir akan disampaikan oleh Ziana Iqmal Ma'asyi. Yang keempat, prinsip apresiatif. Istilah apresiasi berasal dari kata Latin appreciatio, yang berarti menghormati atau menilai. Menurut Square dan Tabah, penghayatan meliputi 3 unsur naluriah, yaitu yang pertama aspek kognitif, yang kedua aspek emosional, dan yang ketiga sisi evaluasi. Penggolongan menurut tujuan kegiatan apresiasi sastra meliputi pentingnya apresiasi, yaitu meningkatkan kepekaan psikologis, mendengarkan, membaca sendiri, membaca bersama, interpretasi audio, musik, dan visual. Kepuasan, mengundang pembicara, pemahaman dan latihan. Keterampilan bersama, membantu pemahaman teknis. Yang kedua, kedalaman pengenalan, yaitu dalam hal ini guru bertujuan agar siswa mengalami proses aktivitas intelektual, emosional, dan imajinatif yang seimbang dengan proses yang dialami pengarang selama penciptaan karyanya. Yang ketiga, apresiasi. Guru mendorong dan menarik perhatian pada hubungan antara sastra dan kehidupan dengan segala masalahnya. Siswa juga harus menggunakan informasi lain.
Sekian presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa.